Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa soal terkait nilai rata-rata atau mean. Soal seperti ini banyak keluar di ujian nasional SMP, seleksi CPNS, TPS UTBK, dan TPA STAN. Pertama kita belajar mengenai konsep dari nilai rata-rata atau mean. Langsung ke soal. Nilai ujian Rina untuk 3 mata pelajaran A, B, C adalah 7, 8, dan 9. Berapa rata-rata nilai ujian Rina untuk 3 mata pelajaran ini? Rumus dari nilai rata-rata atau mean kita tulis seperti ini. Mean atau rata-rata ya. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Sehingga kalau kita hitung untuk soal nomor A, kita tinggal masukkan saja jumlah data, berarti 7 tambah 8 tambah 9. 7 tambah 8 tambah 9, banyaknya data ada 3 ya. Nah ini berapa rata-ratanya? 7 tambah 8 15 tambah 9 24. 24 dibagi 3 berarti rata-ratanya 8. Jadi rata-rata untuk 3 mata pelajaran yang diperoleh oleh Rina adalah 8. Oke, ini untuk soal nomor A. Untuk soal nomor B, kita tulis di sini ya. Jika ditambahkan nilai ujian dari mata pelajaran keempat, nilai rata-ratanya menjadi 7,75. Berapa nilai ujian dari mata pelajaran keempat? Jadi kita coba lihat lagi rumusnya. Rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Kita masukkan nilai yang kita ketahui, rata-rata adalah 7,75. Kita pakai titik aja ya, nggak usah pakai koma ya. 7,75 sama dengan jumlah data, berarti kan 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah nilai dari mata pelajaran keempat, misalkan X ya. Nah ini total datanya ada berapa? Banyak datanya, ada 4 kan ya. Nah ini kita tinggal lakukan operasi ya untuk mendapatkan X. Berarti 4-nya naik ke kiri ya. 7,75 dikali 4 sama dengan 7 tambah 8 tambah 9 tadi udah tahu ya, 24. 24 tambah X. Berarti X-nya bisa dihitung dengan 7,75 dikali 4 minus 24 ya. Nah ini 7,75 dikali 4 berapa? Tinggal dikalikan saja. 28 tambah 2 30. 7 kali 4 28 tambah 3 31. Jadi karena di sini koma ya, maka hasilnya adalah 31. Berarti
X-nya 31 minus 24 sama dengan 7. Berarti nilai dari mata pelajaran keempat adalah 7 ya. Ini 7. Seperti ini konsepnya, jadi tidak begitu sulit ya. Jadi coba kita ulang. Mean ya, mean dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia artinya rata-rata, dihitung dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi kalau jumlah datanya 3 berarti kalau jumlah datanya adalah 7 tambah 8 tambah 9 berarti 24 ya. Kemudian banyak datanya 3. Bagaimana kalau jumlah datanya 5 tambah 4? Maka banyak datanya adalah 2 ya. Maka rata-ratanya 9 bagi 2, 4,5. Ya, jadi konsepnya sederhana. Anda harus hafal ya rumus yang ini. Nanti tinggal lakukan pengoperasian matematika yang dibutuhkan. Kali ini soal dari ujian nasional SMP 2011 nomor 26. Rata-rata nilai siswa kelas 9A adalah 72. Rata-rata nilai 15 siswa kelas 9B 80. Jika digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Pertanyaannya, berapa jumlah siswa kelas 9A? Jadi kita tulis dulu rumus dari rata-rata ya. Jadi rata-rata misalkan R adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Atau lebih singkatnya R sama dengan J per B. Ini bebas ya. Jadi teman-teman mau menulis R boleh, menulis M, min boleh ya. J atau B atau pakai karakter yang lain, huruf yang lain boleh, tidak ada masalah. Jadi kita masukkan untuk rata-rata nilai kelas 9A. Misalkan kita tulisnya RA, berarti rata-rata dari kelas 9A itu adalah 72. 72 ini adalah jumlah dari nilai siswa kelas 9A. Jadi JA kita tulis ya, dibagi banyaknya siswa kelas 9A BA. Kemudian untuk kelas 9B nya RB sama dengan rata-ratanya adalah 80. Kemudian jumlah dari datanya tidak diketahui, JB kita tulis. Banyak datanya adalah banyak siswa ya, 15. Nah, kita dapat 2 persamaan. Kemudian dari kalimat berikutnya, jika nilai digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Berarti kalau kedua kelas itu digabungkan, rata-rata nilainya jadi 75 ya. Kita tulisnya RA ditambah B sama dengan berapa? 75 ya. 75 itu sama dengan jumlah
seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah seluruh data itu berarti jumlah dari data kelas 9A ditambah jumlah dari data kelas 9B dibagi banyaknya siswa kelas 9A ditambah banyaknya siswa kelas 9B ya. Nah, seperti itu. Jadi yang ini yang sudah diketahui itu BB ya, jumlah siswa kelas 9. B itu ada 15. Berarti JA ditambah JB per BA ditambah 15. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke atas. Di sini kita bisa mendapatkan JA. JA itu sama dengan ini perkalian silang ya. Jadi BA-nya naik ke kiri atas. Berarti JA 72 dikali BA. JB juga sama. JB sama dengan 80 dikali 15. Ini persamaan pertama, persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Nah, persamaan ketiganya coba kita tulis ulang ya. Berarti persamaan ketiga adalah 75. BA tambah 15 naik ke kiri atas. BA ditambah 15 sama dengan JA plus JB. Nah, yang ingin diketahui kan jumlah siswa kelas 9A. BA-nya yang ingin kita ketahui. Yang harus dicari ya. Sedangkan yang lainnya nilainya sudah diketahui. JA itu dapat dari persamaan pertama dan JB dapat dari persamaan kedua. Jadi dari persamaan pertama dan persamaan kedua itu disubstitusi ke persamaan ketiga ya. 75 kali BA ditambah 15. JA-nya 72 BA. 72 BA ditambah JB-nya 80 kali 15. Oke. Nah, dari sini kita tinggal geser-geser ya. Jadi 72 BA-nya kita geser ke kiri. Berarti 75 BA. Karena geser ke kiri tandanya berubah menjadi minus 72 BA. Yang 75 kali 15-nya kita geser ke kanan dan tandanya berubah jadi minus. 80 dikali 15 minus 75 dikali 15. Jadi ini bisa kita tulis seperti menjadi 75 kurang 72 dikali BA. 8 yang sebelah kanan juga sama. 80 minus 75 kali 15. 75 kurang 72 3. 3 BA sama dengan 80 kurang 75 5. 5 dikali 15.
kiri dikali sepertiga, kanan dikali sepertiga, atau sama-sama dibagi 3 ya. Jadi 15 bagi 3, 5. Berarti BA-nya adalah 25. Berarti jumlah siswa kelas 9A itu adalah 25. Yang B. B ya. Berarti jawabannya yang B. Tidak apa-apa, pelan-pelan seperti ini mengerjakannya. Yang penting Anda pahami konsep dasarnya. Dimulai dari jumlah data per banyaknya data. Itu adalah rata-rata atau min. Atau min ya. Nah, kemudian dari kalimat yang ada itu dibuatkan persamaan-persamaan matematikanya. Kita dapat 3 persamaan ya. Persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Kemudian disederhanakan seperti ini. Kemudian substitusi persamaan 1 dan persamaan 2 ke persamaan 3. Kemudian disederhanakan sampai akhir, kita dapatkan nilai yang harus kita hitung. Rata-rata nilai dari 12 orang adalah 7,5. Lalu ditambahkan nilai 3 orang siswa baru, sehingga rata-ratanya menjadi 7,8. Rata-rata nilai dari 3 orang siswa baru tersebut adalah berapa? Untuk mempermudah, kita mulai dengan menulis rumus rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. R sama dengan J bagi B. Atau kalau yang ingin dihitung J-nya, berarti J sama dengan R dikali B. Atau RB. Atau yang ingin dihitung B, banyaknya data, B sama dengan J per R. Jadi B-nya naik ke kiri atas, R-nya turun ke kanan bawah. Atau sama-sama dikalikan 1 per B. Jadi R sama dengan J per B. Kita ingin mencari B itu berapa kali berapa ya. Jadi sebelah kiri, sisi kiri kita, bukan kali 1 per B ya, dikali B. Sisi kiri dikali B, sisi kanan dikali B. Kemudian sisi kiri dikali 1 per R, sisi kanan dikali 1 per R juga, agar seimbang ya. Jadi kalau sisi kiri dikali B, sisi kanan harus dikali B. Sisi kiri dibagi R, sisi kanan harus juga dibagi R. Sehingga ini bisa kita coret, per R dan R kita coret. 1 per B dan B kita coret. Sehingga hasilnya B sama dengan J per R. Yang ini ya. Atau gampangnya ya, B-nya naik ke kiri atas, R-nya turun ke kanan bawah. Oke, kita coba selesaikan. Kita masukkan dulu nilai yang diketahui ke dalam rumus yang ini. Jadi kita tulis R itu sama dengan 7,5
7,5 ya. Jumlah datanya masih belum diketahui. Jadi jumlah datanya belum diketahui, kita tulis J saja. Kemudian banyak datanya ada 12. Nah, kita dapat seperti ini. Nah, karena di sini ada 2 kalimat, maka yang ini kita kasih koefisien 1 ya. Rata-rata 1 sama dengan jumlah data 1 dibagi banyaknya data 1. Untuk kalimat yang kedua, kita masukkan juga ke dalam rumus rata-rata 2. Rata-rata 2 itu didapat setelah ditambahkan 3 nilai dari 3 orang siswa baru. Rata-rata yang barunya 7,8 sama dengan jumlah data belum diketahui dibagi dengan banyaknya data. Berarti sekarang ada tambahan 3 orang ya. Berarti yang tadinya 12 ditambah 3. Jangan lupa dikasih kurung biar nggak salah hitung nanti. Nah, J2 itu sebenarnya berapa sih? J2 itu kan sebenarnya J1 ya. J1 jumlah data di awal ditambah 3 data baru. Misalkan kita tulis sebagai A, B, dan C ya. Jadi 3 data baru, A ditambah B ditambah C. 3 data baru ini maksudnya nilai dari 3 orang siswa baru ya. Dibagi 12 tambah 3, 15. Nah, seperti itu. Mungkin A tambah B tambah C kita bisa sederhanakan menjadi X ya. Ini X. Sehingga R2 sama dengan J1 ditambah X per 15. Kita dapat 2 persamaan. Ini persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Untuk menyelesaikan 2 variabel ya. Jadi ada variabel pertama J1 dan variabel kedua X. Jadi untuk menyelesaikan 2 variabel itu butuh 2 variabel butuh 2 persamaan. Jadi biasanya seperti itu. Kalau 3 variabel berarti butuh 3 persamaan. Kalau 3 variabel membutuhkan 3 persamaan. Oke. Dari persamaan 1 ya, itu kita bisa hitung J1. Berarti J1 sama dengan 12 kali 7,5 ya. Yang ini. Berarti dikali ya. Jadi 12-nya naik ke atas kiri. 7 setengah dikali 12. Langsung kita hitung. 75 dikali 12 5, 7, 0. Berarti 90 ya, karena tadi ada koma di sini. Berarti J1-nya 90. Nah,
J190 ini kita bisa masukkan substitusi ke persamaan kedua. Jadi persamaan 1 disubstitusi ke persamaan kedua. Kita tinggal masukkan ya. Jadi J2 sama dengan J1 tambah X dibagi 15. J2 kan J1-nya berarti 90 ya. 90 diulang ya. R2 itu sama dengan 7,8 sama dengan J1 tambah X per 15. Jadi ini 7,8 sama dengan J1-nya kita substitusi 90 ditambah X dibagi 15. Maka X-nya berapa kan gitu? X sama dengan 7,8 kali 15 dikurangi 90 ya. Kita kalikan 7,8 dikali 15. 987 07 117 ya. Di sini 7,8. 117 kurang 90. 27. Berarti X sama dengan 27. Nah, X ini kan sebenarnya jumlah dari 3 nilai yang baru ya. A tambah B tambah C. Pertanyaannya, berapa rata-rata nilai dari 3 orang siswa baru tersebut? Berarti yang kita hitung adalah rata-rata yang ketiga. Rata-rata yang ketiga itu adalah jumlah dari nilai 3 siswa baru, 27 ya, dibagi jumlah data, dibagi jumlah siswa baru, 3. Jadi 9. Jadi jawabannya 9. Yang D ya. Rata-rata nilai dari 28 siswa adalah 80. Setelah ditambah nilai siswa A dan B, rata-ratanya menjadi 78. Jika nilai A 3 kali nilai B, maka nilai A dikurangi nilai B adalah seperti biasa kita tulis rumusnya dulu untuk mempermudah menyelesaikan soal. Rata-rata sama dengan jumlah data per banyaknya data. R sama dengan J per B. Kita masukkan nilai yang diketahui. Rata-rata pertama itu 80 sama dengan jumlah data pertama dibagi banyaknya data ya, 28 siswa. 28 siswa. Kemudian dari kalimat yang kedua kita bisa masukkan ke rumus rata-rata 2 sama dengan 78. Ini adalah jumlah yang kedua dibagi 28 tambah 2 ya. 28 tambah 2 karena ada tambahan nilai dari A dan B. Di mana J2 ini sebenarnya jumlah data sebelumnya
ditambah nilai siswa A dan nilai siswa B dibagi 30 ya. Nah, ini dari sini kita bisa hitung J1-nya sama dengan 80 dikali 28. Langsung aja kita hitung. 16 tambah 6, 224. Dikali 10, 2240. 2240. J1-nya kita masukkan kemari. 2240. A tambah B-nya misalkan kita ganti menjadi X ya, untuk menyingkat penulisan. 2240 ditambah X dibagi 30. Nah, kita bisa dapatkan X-nya berapa kan gitu. Jadi 78 dikali 30 sama dengan 2240 ditambah X. 78 kali 3 21 tambah 2, 23. 2340 ya. Jadi 2340. 2240 geser ke kiri. 2240 sama dengan X. Jadi X-nya adalah 100. X ini sebenarnya kan A tambah B ya. Berarti A ditambah B itu sama dengan 100. Kemudian dari kalimat yang ketiga, jika nilai A 3 kali nilai B, berarti apa? Nilai A kita bisa ubah menjadi persamaan berikut. Nilai A sama dengan 3 kali nilai B. Pertanyaannya, nilai A dikurangi nilai B berapa? Jadi pertanyaannya, A dikurangi B itu sama dengan berapa? Jadi kita punya beberapa persamaan. Ini persamaan pertama, persamaan kedua, kemudian dapat persamaan ketiga, kemudian persamaan keempat. Persamaan keempat coba kita substitusi ke persamaan ketiga. Persamaan keempat substitusi ke persamaan 3. A-nya kita ganti dengan 3B. A di persamaan ketiga. Berarti ini ya. Ini kita masukkan kemari. Berarti 3B ditambah B sama dengan 100. 3B tambah B, 4B ya. 4B sama dengan 100. B sama dengan 100 bagi 4, 25. Jadi B-nya sama dengan 25. Karena A sama dengan 3B, maka A-nya 3 dikali 25. 75. Nah, ini nilai A 75 dan nilai B 25 kita bisa masukkan kemari. Berarti A-nya 75, B-nya 25. Berarti A minus B 50. Jadi yang C ya. Ini soal ujian nasional SMP tahun 2016-2017 nomor 38. Rata-rata berat badan siswa pria dalam suatu kelas, dalam sebuah kelas adalah 61 kg.
Kita mulai dengan menulis rumusnya. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Rata-rata berat badan siswa pria, anggap RP ya, pria, P pria, sama dengan 61, sama dengan jumlah dari berat badan siswa pria, P pria, dibagi dengan banyaknya siswa pria. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, rata-rata berat badan siswa wanita adalah 53 kg. Jadi rata-rata wanita adalah 53, sama seperti yang di atas, sama dengan jumlah dari berat badan siswa wanita, CW, per banyaknya siswa wanita. Kemudian dari kalimat yang berikutnya, ketiga, jika rata-rata berat badan seluruh siswa dalam kelas tersebut adalah 56 kg dan banyak siswa 32 orang, maka banyak siswa pria adalah. Jadi rata-rata keseluruhan kita bisa tulis rata-rata pria dan wanita ya, RPW ya, itu 56. Sama dengan jumlah seluruh data, berarti jumlah dari berat badan siswa pria ditambah jumlah berat badan siswa wanita dibagi total data, dibagi banyaknya data 32. Nah, kita udah dapat ini 3 persamaan ya. 3 persamaan. Ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Yang ditanya adalah banyak siswa pria. Berarti banyak siswa pria, BP itu berapa? Ya. Kita coba selesaikan. Ini JP sama dengan 61 kali BP. Dari persamaan kedua, JW sama dengan 53 dikali BW. Kemudian persamaan yang ketiga, 56 dikali 32 sama dengan JP ditambah JW. JP dan JW kita ambil dari persamaan satu dan persamaan kedua ya. Jadi disubstitusi. Jadi persamaan satu dan persamaan kedua kita substitusi kemari. JP itu 61 BP kali BP ditambah JW 53 kali BW. 53 kali BW. Nah, BP dan plus BW itu kan 32 ya. Jadi jumlah siswa pria ditambah jumlah siswa wanita itu sama dengan 32. Pertanyaannya kan siswa pria, BP, yang ditanya adalah BP. Ini persamaan keempat. Nah, persamaan keempat ini nanti kita substitusi ke persamaan 3 yang ini. Yang ini ya.
Yang ingin kita hilangkan adalah BW karena kita ingin mencari BP. Berarti di sini BW sama dengan 32 minus BP. Ini disubstitusi ke persamaan 3. Jadi persamaan 4 ini disubstitusi ke persamaan 3. Jadi kita tulis 56 kali 32, 56 dikali 32 sama dengan 61 BP ditambah BW-nya diganti dengan ini ya. 53 dikali 32 minus BP. Yang 56 kali 32-nya sengaja nggak kita hitung ya, karena nanti bisa dihitung dengan mudah di persamaan ini. Kemudian 53 kali 32-nya kita geser ke kiri. 56 kali 32 minus 53 kali 32 sama dengan 61 BP minus 53 kali minus BP minus 53 BP. Untuk yang kiri berarti kan 56 kurang 53, 56 kurang 53. Kalau mau cara panjang ya, cara cepat juga nanti tinggal 3 dikali 32 gitu. Kemudian 61 kurang 53 BP. Ini cara panjangnya ini. 56 kurang 53 3. 3 dikali 32 sama dengan 61 kurang 53 8. 8 BP. Sama-sama dibagi 8 hilang 4. Berarti BP sama dengan 12 orang. Berarti yang D ya.